Amerika Serikat dilanda kerusuhan besar. Rakyatnya turun ke jalan memprotes kebijakan Presiden Donald Trump. Kerusuhan besar meledak di negara bagian California. Rakyat yang marah membakar kendaraan bermotor di Los Angeles. Kerusuhan yang muncul sejak 6 Juni 2025 dipicu oleh operasi penangkapan imigran ilegal oleh Immigration and Customs Enforcement atau ICE. Aksi protes yang awalnya damai berkembang menjadi bentrokan antara demonstran dan aparat. Dengan beberapa wilayah seperti Paramount, Compton, dan pusat kota Los Angeles menjadi titik panas. Puncaknya, warga semakin marah dengan keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional dan Marinir. Ini menjadi puncak kekesalan warga California termasuk Gubernur Gavin Newsom. Newsom menilai pengerahan pasukan federal tanpa koordinasi dengan pemerintah negara bagian sebagai tindakan inkonstitusional dan berpotensi memperburuk situasi. Ia bahkan mengancam akan menggugat Donald Trump secara hukum atas keputusan tersebut. Rusuh besar di California bentuk kemarahan warga Amerika Serikat terhadap Presiden Donald Trump. Tribuners, inilah hot topic kali ini. Topik terhangat terkait isu-isu nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Kerusuhan di California menyebabkan kerusakan signifikan di pusat kota, termasuk pembakaran mobil, perusakan toko seperti Apple Store dan Jordan Flagship Store, serta penjarahan barang-barang dagangan. Beberapa orang tewas atau terluka dan lebih dari 250 orang telah ditangkap. Seorang mayat ditemukan di trotoar dekat toko yang dijarah dan beberapa jurnalis juga terluka dalam insiden ini. Aksi protes serupa juga terjadi di negara bagian Atlanta, New York, dan Chicago. Untuk meredakan situasi, Wali Kota Los Angeles Karen Bass memberlakukan jam malam di beberapa bagian pusat kota dari pukul 8 malam hingga 6 pagi. Donald Trump disebut-sebut menjadi sebab terjadinya kerusuhan besar tersebut. Operasi penangkapan imigran ilegal oleh ICE dianggap brutal dan diskriminatif oleh banyak warga dan aktivis hak asasi manusia. Banyak orang melihat kebijakan ini sebagai bentuk dehumanisasi terhadap imigran, terutama imigran dari Amerika Latin. Masyarakat yang marah mulai melakukan aksi protes damai yang kemudian berkembang menjadi kekerasan. Presiden Donald Trump mengerahkan 4.000 Garda Nasional dan 700 Marinir ke Los Angeles. Langkah ini diambil tanpa koordinasi dengan pemerintah negara bagian dan dianggap inkonstitusional oleh Gubernur Gavin Newsom. Ketegangan antara kebijakan imigrasi federal dan sikap pro-imigran California semakin tajam. Munculnya narasi rasisme dan xenofobia di sejumlah media dan orasi politik memperkeruh suasana. Bentrokan antara demonstran dan polisi yang menggunakan kekerasan berlebihan turut memicu amarah publik. Tindakan seperti pembubaran paksa, penangkapan massal, dan pelarangan demonstrasi damai memperburuk keadaan. Di New York, puluhan demonstran ditangkap. Diberitakan oleh New York Post, lebih dari 8 orang ditangkap saat protes anti-ICE yang dilakukan besar-besaran di Lower Manhattan pada hari Selasa 10 Juni lalu. Aksi protes ini berbuah menjadi kekacauan dengan teriakan para demonstran yang membawa berbagai poster penolakan kebijakan imigrasi Donald Trump. Bentrok fisik antara demonstran dan polisi tak terhindarkan. Ribuan warga New York yang marah turun ke jalan dekat Foley Square di bawah bayang-bayang balai kota untuk memprotes deportasi imigrasi dan penegakan bea cukai yang sedang berlangsung di kota tersebut dan di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Selain karena kebijakannya, ucapan Donald Trump atas kerusuhan ini turut memperkeruh situasi. Dalam pidatonya, Trump menyebut para demonstran sebagai perusuh bergaya dunia ketiga dan menuduh mereka membawa bendera asing. Pernyataan itu dianggap rasis dan xenofobik, memicu kemarahan warga keturunan Latin dan kelompok minoritas lainnya. Banyak warga merasa Trump tidak membedakan antara aksi damai dan kekerasan dan malah menggunakan kekuatan militer terhadap semua bentuk protes. Ini dilihat sebagai bentuk represi politik. Seperti kerusuhan Mei 1998 di Indonesia, kerusuhan di Amerika Serikat juga diwarnai aksi penjarahan oleh massa di sejumlah tempat. Beberapa toko termasuk Apple Store dan Jordan Flagship Store dijarah dan dibakar. Kerusuhan infrastruktur, asap tebal terlihat di beberapa area dan sejumlah kendaraan serta fasilitas umum rusak. Situasi ini mencerminkan ketegangan mendalam antara kebijakan imigrasi federal dan sikap negara bagian California yang lebih mendukung perlindungan terhadap imigran. Ratusan orang terluka
terluka termasuk demonstran dan petugas yang terlibat dalam bentrokan. Beberapa jurnalis juga dilaporkan terluka. Lebih dari 250 orang ditangkap, sebagian besar karena penjarahan dan pelanggaran jam malam yang diberlakukan oleh Wali Kota Karen Bass. Sementara itu, The Sun menyoroti penemuan mayat di Los Angeles. Sebuah video mengerikan menangkap polisi berdiri di dekat pria itu saat ia berbaring terlentang sambil mengenakan kaos merah. Petugas membawa kanopi untuk menutupi pria itu dan memastikan bahwa ia telah meninggal, kata Departemen Kepolisian Los Angeles. Detektif sedang menyelidiki kematian tersebut dan mencari tahu apakah kematian itu terkait dengan protes atau penjarahan. Pria itu ditemukan di persimpangan jalan dekat toko T-Mobile yang dijarah sekitar 3 blok dari Balai Kota Los Angeles dan beberapa gedung federal yang menjadi titik fokus protes aksi massa. Lantas apa reaksi Donald Trump atas kekacauan yang ditimbulkan oleh kebijakan dan pola penanganannya? Dalam pidatonya pada 10 Juli, Donald Trump berjanji untuk membebaskan Los Angeles dari apa yang ia sebut sebagai kekacauan ala dunia ketiga. Ia juga menyebut para demonstran sebagai perusuh yang membawa bendera asing, menuduh mereka menyerang kedaulatan nasional. New York Post memberitakan Donald Trump membela keputusannya untuk mengerahkan Garda Nasional dan Marinir Amerika Serikat ke City of Angels di tengah kerusuhan yang disertai kekerasan. Ia berpendapat bahwa tanpa bala bantuan, LA akan terbakar seperti yang terjadi saat kebakaran hutan yang melanda California Selatan pada Januari lalu. Generasi pahlawan angkatan darat tidak menumpahkan darah mereka di negeri yang jauh hanya untuk menyaksikan negara dihancurkan oleh invasi dan pelanggaran hukum dunia ketiga seperti yang terjadi di California, kata Donald Trump kepada para prajurit dalam pidatonya di Fort Bragg di North Carolina. Sebagian panglima tertinggi, saya tidak akan membiarkan itu terjadi, tegas Trump. Ia sama sekali tidak melihat dan mendengar aspirasi rakyatnya sendiri dengan mengerahkan militer ke LA. Apa yang Anda saksikan di California adalah serangan besar-besaran terhadap perdamaian, ketertiban umum, dan kedaulatan nasional yang dilakukan oleh perusuh yang membawa bendera asing, kata Trump. Sementara di sisi lain, California mengajukan gugatan hukum untuk membatasi keterlibatan pasukan federal. Namun pengadilan federal menolak memberikan perlindungan sementara. Gubernur California Gavin Newsom menyampaikan pidato pedas terhadap pemerintahan Donald Trump. Ia memperingatkan bahwa demokrasi sedang diserang di depan mata. Newsom mengatakan Presiden Donald Trump sedang menghancurkan proyek bersejarah para pendiri negara Amerika Serikat. Ini adalah presiden yang telah mengumumkan undang-undang tentang sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan itu sendiri, ujar Newsom. Ia menilai rezim otoriter Donald Trump mulai menyasar orang-orang yang paling tidak mampu membela diri. Newsom memperingatkan situasi yang terjadi di California hanya sebuah permulaan. Ini tentang kita semua, tentang Anda, tentang California, dan mungkin California yang pertama, tetapi jelas tidak akan berakhir di sini. Negara bagian lain akan menyusul. Demokrasi sedang diserang di depan mata. Momen yang kita takutkan telah tiba, ujar Newsom seperti diberitakan The Guardian. 9 Juni 2025, Gubernur Gavin Newsom dan Jaksa Agung Rob Bonta mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Federal California Utara. Mereka meminta pengadilan untuk memblokir penggunaan pasukan Garda Nasional dan Marinir Amerika Serikat dalam penegakan hukum di Los Angeles yang menurut mereka melanggar hukum federal yang mengharuskan persetujuan gubernur untuk pengerahan pasukan domestik. Pada 10 Juni 2025, Hakim Charles Breyer menjadwalkan sidang pada 12 Juni untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Sebelumnya, permintaan California untuk perintah penahanan sementara ditolak, namun proses hukum tetap berlanjut. Gugatan ini mencerminkan ketegangan antara kebijakan imigrasi federal dan sikap negara bagian California yang lebih mendukung perlindungan imigran. Akankah keributan di Amerika Serikat berlanjut? Menarik disimak, kerusuhan California kali ini merupakan kerusuhan terbesar di Amerika pasca kerusuhan Los Angeles 1992 yang juga dikenal sebagai kerusuhan Rodney King. Saat itu kerusuhan menyoroti ketegangan rasial dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum di komunitas kulit hitam. Sekarang, akankah Donald Trump menghancurkan predikat negara paling demokratis di belahan bumi ini? Patut disimak selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.